Anakmu tampaknya telah meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Tampaknya pertemuan pertama gagal membunuhmu, tetapi sekarang ia benar-benar menjadi orang kepercayaan. Murong Jian mencibir, kamu malu untuk menyebutkan tahun itu. Jika kamu tidak memiliki aiksi untuk mendukungmu, kamu akan mati di bawah pedangku. Sayangnya, aku tidak tahu identitasmu saat itu, jika tidak. Berhenti bicara omong kosong, hari ini, aku akan membiarkanmu dan aku melakukan pekerjaan dengan baik. Tunggu sampai aku membunuhmu, lalu aku akan membunuh anak-anak nakal di klan yang mendalam. Mengaum, Teda membuat raungan panjang, dan raungan menakutkan itu dengan angkuh naik ke langit, yang sebenarnya menyebabkan fluktuasi kekuatan khusus tertentu di sekitar urat tanah ini. Pada saat yang sama, pinggiran tubuh Teda secara misterius dilindungi oleh lapisan energi khusus ungu hitam pekat yang tak tertandingi. Memegang pisau pembakar darah, TEDA jelas dimaksudkan untuk dibangkitkan dengan darah, dan bergegas ke Murong Sword dengan putus asa. Ada apa? Nafas orang ini sepertinya sangat berbeda. Pada saat ini, Yun Su, yang selalu menonton pertempuran dari belakang, secara naluriah mengerutkan kening, dan ada ekspresi ketegangan dan kekhawatiran di wajahnya. Jika saya tidak salah, orang ini harus diberkati oleh kekuatan jarak jauh khusus, tapi saya tidak tahu sumber kekuatan ini. Kata-kata Long Kun memberi beberapa petunjuk pada Yun Su, tetapi itu juga membuat gadis ini secara misterius memikirkan nama yang lebih menakutkan. Penguasa malam hari, What Dark Knight Sovereign. Siapa? Long Kun bertanya pada Yun Su dengan wajah bodoh. Itu adalah raja legendaris yang tinggal di bagian terdalam dari hutan gelap di utara Xinjiang, dan merupakan satu-satunya raja iblis di garis utara Xinjiang yang telah mencapai puncak kultivasi. Dikatakan bahwa pria itu memiliki hubungan darah tertentu dengan TEDA. Apa hubungan khusus antara orang luar? Tahu, tapi kebangkitan orang barbar darah banyak hubungannya dengan Raja Malam yang gelap ini. Petik 2. Ling Yao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit serius ketika dia mendengar ini. Adalah mungkin untuk memberkati target di tingkat atas pada jarak seperti itu. Pencapaian hukum ruang seperti ini, saya khawatir bahkan bos pun tidak dapat melakukannya. Tampaknya itu masih sangat sulit untuk menghancurkan darah barbar dalam semalam. Lagi pula aku masih agak sembrono. Petik 2. Itu belum tentu. Long Kun menyeringai dan berkata, kamu tidak mengenal bos kita dengan baik. Jika suasana hatinya sedang baik, bukan tidak mungkin dia akan membunuhmu bahkan dengan raja itu. Ekspresi Yun Su mandek. Meskipun dia masih tidak yakin, salah satu dari Dark Knight Monarch dan Su Yang yang menutupi langit dengan tangan di depannya lebih kuat, tetapi setidaknya Su Yang ada di sana, bahkan jika itu benar-benar tidak bisa mencapai bos terakhir perbatasan utara, setidaknya ada. Kekuatan Perang Dunia I. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi, Su Yang akan membawa Long Kun dan Ling Yao pergi di masa depan. Jika barbar darah keluar, dan kemudian meminta Raja Malam Gelap untuk maju, lalu pintu misterius itu akan sangat berbahaya. Bosmu, berapa batasnya? Long Kun melirik Ling Yao, dan mereka berdua menjulurkan lidah dan mengangkat bahu pada saat yang sama, batasannya. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu miliknya sendiri. Tuhan, mungkin seharusnya begitu, sama. Yun Su, wah, aku ingin melihat seberapa keras sayapmu sekarang. Teda menipu dirinya sendiri. Awalnya, Murong Sword tidak bermaksud menghindar dan mundur. Mengangkat pedang di tangannya hanyalah gelombang konfrontasi dengannya. Tetapi ketika dua negara adidaya bertabrakan bersama, kekuatan yang mengerikan itu diumpankan kembali ke seluruh lengan Murong Jian di sepanjang gagang, dan setengah dari tubuhnya terguncang dan kehilangan kesadaran hampir seketika. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Apakah orang ini tiba-tiba gila? Melihat penghalang penjaga yang memancarkan lingkaran cahaya ungu di luar TEDA, Murong Jian sangat menyadari ancaman yang dibawa kekuatan ini kepadanya, dan secara naluriah mulai mundur. Hahaha, nak, itu bukan gayamu, jenderal bermartabat di perbatasan, Murong Sword, yang tak terkalahkan, punya saat-saat dia takut. Hati-hati, pada titik pengejaran TEDA yang panik ini, cahaya perak turun dari belakang, dan Yun Su memiliki tombak panjang berwarna putih keperakan yang keluar dari udara. Nafas yang terkandung dalam tombak ini sangat kuat. Benar-benar hebat untuk menembus senjata ini. Dengan intensitas melintasi tingkat bencana,
gemuruh gemetar seperti auman harimau dan auman naga pecah dalam sekejap. Namun, tampaknya pukulan ini masih belum mencapai efek yang diinginkan. Ledakan. Dengan suara teredam, tombak perak menembus ke tengah topeng penjaga ungu, tetapi gagal kembali ke tangan Yunsu untuk pertama kalinya. Sebaliknya, aura berkah TEDA yang sangat istimewa sangat membatasi gerakannya. Yunsu, hemat waktu dengan dua kuas ini. Jika kamu memiliki setengah kekuatan ayahmu saat itu, Xuanmen tidak akan sombong seperti sekarang ini. Seperti yang diketahui semua orang, kata-kata TEDA ini adalah satu-satunya kelemahan di hati Yunsu. Setiap kali dia menyebut nama ayahnya, hati Yunsu akan menjadi gelisah. Benar saja, tujuan TEDA tercapai. Ketika Murong Jian berada di bidang penglihatan dengan seringai suram dari sudut mulutnya, bahaya datang dengan tenang. Angkat kepala. Pada saat berikutnya, TEDA tiba-tiba mengunci aura tubuh Yunsu, dan melakukan pukulan terkuatnya sejauh ini, yaitu untuk menghancurkan gadis ini sepenuhnya, untuk mencapai tujuan menangkap pencuri terlebih dahulu, menangkap raja, dan membuat serangan yang mendalam, pintu mati. Bagaimanapun, dengan kekuatan klan Teda Blood Barbarian, selama Yunsu bisa dilenyapkan, itu akan menjadi masalah waktu bagi pintu yang dalam untuk berpisah. Namun, pada saat kritis ini, Murong Jian sudah bergegas ke depan Yunsu, dan dia menggunakan pedang panjang di tangannya untuk menahan gelombang pemusnahan secara paksa. Engah, mulut besar darah menyembur keluar, dan meridian pedang Murong semuanya terkoyak. Meskipun fondasi yang terkumpul melalui budidaya siang dan malam yang keras sangat dalam dan tidak akan jatuh di tempat, setelah pukulan ini, kekuatan tempur inti pedang Murong akan menjadi dipotong lebih dari setengah. Dan pemandangan ini penuh dengan keterkejutan dan kesusahan di mata Yunsu. Dia menemukan bahwa dia sepertinya telah menyebabkan pria ini meluluhkan hati dinginnya. Yunsu memeluk tubuh Murong Jian, saat ini topeng di wajahnya terlepas, dan air mata mengalir, dan keduanya saling berhadapan dan akhirnya bersinar. Pada saat yang sama, Ten Su yang memperhatikan situasi di sini, sedikit mengernyit, dan berbicara dengan dingin kepada TEDA di bawah, seperti Raja Dunia. Kamu berani menyentuh adikku karena menurutmu hidupmu terlalu panjang, kan? Dengan isyarat, pedang raja, jiwa pedang dan tubuh pedang terintegrasi dengan sempurna, dan mereka difoto oleh Su yang dengan kekuatan puncak kesengsaraan. Pedang ini melesat ke bawah, dan ada kekuatan untuk mengejutkan naga itu, dan gelombang kesombongan yang meledak dalam upaya untuk merobek segalanya adalah untuk membujuk semua rintangan di sekitarnya untuk mundur. Ratusan prajurit berdarah yang tak terhitung jumlahnya langsung dilenyapkan, dan pedang ini dengan sempurna mengikat napas TEDA, membuatnya sulit untuk membebaskan diri. Kakak Su yang benar-benar marah, dan konsekuensinya serius. Ketika kekuatan ini datang dari udara, pemimpin barbar Teda, yang terkurung oleh nafas ini, menyadari bahwa dia tidak dapat melawan kekuatan ini sama sekali. Namun, dia tidak memiliki ekspresi ketakutan sedikit pun di wajahnya, sebaliknya dia menunjukkan senyuman, dan cahaya ungu merah di luar tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang di pihak Su yang tidak mengerti alasannya, masih tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gemuruh, getaran yang sangat kuat dan gelombang pecah di sekitar tubuh pemimpin barbar TEDA. Dengan aliran kekerasan dari kekuatan ini, siluet TEDA yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dengan panik. Satu demi satu, tubuh ilusi terus turun di sekitar tubuhnya, dan aura Su yang ini selaras sempurna dengan asal-usul Su yang. Dengan kata lain, TEDA tampaknya telah menggunakan metode khusus untuk membuat kekuatan Su yang menjadi hantu yang diukir dari tubuh fisiknya. Ya Tuhan, TEDA ini terlihat seperti 5 besar dan 3 kasar. Bukan seperti seseorang yang bisa memainkan trik semacam ini. Dia benar-benar bisa berpikir untuk memanfaatkan kekuatannya dan menggunakan kekuatan bos untuk melayani dirinya sendiri. Orang ini benar-benar layak untuk bisa mengendalikan seluruh rakyat dari Blood Barbarian Legion. Petik 2. Kali ini, bahkan Long Kun tidak bisa membantu tetapi memuji TEDA, tetapi wajah Long Kun tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun, karena dia tahu bahwa bahkan jika langit jatuh, bosnya Su yang akan menemukan cara untuk membawa langit. Tampaknya selama Su yang ingin melakukannya, tidak ada orang di dunia ini yang bisa menghentikannya. Jelas, TEDA, pemimpin suku barbar di depannya, tidak termasuk dalam pangkat ini. Hahaha, Su Yang,
terima kasih atas kekuatan Anda, karena telah membantu saya mencapai keluaran tenaga yang tidak dapat saya puaskan. Su Yang tersenyum tenang, jangan terlalu sopan, jangan berlutut di tanah dan meminta belas kasihan nanti. Benar saja, di saat berikutnya, balasan sombong pemimpin barbar TEDA datang tiba-tiba. Jiwa pedang raja yang telah lama terdiam muncul lagi, dan sepertinya telah pergi dengan keras, terus-menerus menggeser sosoknya di tempat yang sama. Hampir setiap kali dipindahkan, aura ganas yang terpancar dari jiwa pedang dapat secara akurat menghancurkan tubuh hantu pemimpin barbar TEDA. Lupa memberitahumu, TEDA, kamu tidak bisa lepas dari kunci jiwa pedangku dengan menggunakan metode ini. Alasannya sederhana, karena keduanya adalah hantu, dan jiwa pedang raja saya jauh lebih kuat daripada hantu yang Anda kental. Petik 2. TEDA tidak berharap dapat sepenuhnya mengubah keadaan kurang beruntungnya dengan cara seperti itu, tetapi ia dapat menunda sebanyak mungkin untuk memulihkan kebugaran fisiknya. Namun, ketika dia melihat pemandangan jiwa pedang melampiaskan kekuatannya secara tidak bermoral di depannya, TEDA akhirnya menyadari bahwa metode ini tidak berguna bagi Su Yang. Di saat berikutnya, ketika hantu di bawah ini semua terkoyak oleh pedang raja, Su Yang akhirnya jatuh ke dalam amukan gunturnya. Dia akan menggunakan pukulan berikutnya untuk menghancurkan semua pemimpin Manchu Taida. Memberontak terhadap kesadaran, dan pada saat yang sama membalas dendam temannya Murong Jian. Gemuruh. Dalam sekejap, Su Yang menghadapi kekosongan di belakangnya, dan totem Asura hitam akhirnya turun. Ini adalah pertama kalinya Su Yang datang ke wilayah Xinjiang Utara untuk memiliki bentuk horor warisan Sura yang lengkap. Itu adalah penampilan asli dari Dewa Shuro, efek berkas Sura Dao terkuat yang dipadatkan oleh jiwanya. Ujian Asura. Teda, aku akan menjatuhkan sanksi pada darah barbarmu atas nama Dewa Asura, terimalah kehancuran dari kekuatan Asura. Detik berikutnya, langit yang sesuai dengan langit, dan bumi benar-benar jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Untuk sesaat, kekuatan yang menakutkan muncul. Orang barbar darah yang tak terhitung jumlahnya di sisi berlawanan benar-benar tercengang. Bahkan dalam aspek Su Yang ini, pintu misterius dari atas ke bawah, setiap prajurit sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata karena kekuatannya yang menakutkan untuk mendominasi dunia. Ya ampun, apa identitas orang ini? Dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kekuatan seperti itu benar-benar akan muncul dalam umat manusia. Sebagai sasaran dari kekuatan ini, pemimpin barbar TEDA tiba-tiba menemukan bahwa otot-ototnya yang kuat mulai sedikit bergetar. Itu datang dari lubuk jiwa, dan getaran yang tidak disengaja sedang bekerja. Apa yang harus dilakukan? Apakah benar darah barbar saya akan dihancurkan hari ini? Pemimpin barbar TEDA tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa barbar darah asli tidak kuat, dan itu di bawah kepemimpinan Teda Jenius Langka yang telah mencapai puncak kejayaan suku, dan bahkan menjadi ras paling kuat di seluruh perbatasan utara. Meski jalan mereka untuk meraih kekuasaan tidak begitu mulia, setidaknya akhir ini adalah akibat langsung dari TEDA sebagai pemimpin. Jelas, jika tidak ada TEDA, darah barbar akan ditelan oleh ras lain. Tapi sekarang, semua kemuliaan ini menjadi tidak berarti di bawah kekuatan Su Yang yang tak tertandingi. Mungkin kekuatan semacam ini adalah impian pamungkas yang didiami oleh ratusan juta pembudidaya di seluruh benua, karena begitu mereka mengendalikan tingkat energi ini, itu berarti mereka dapat mengubah nasib terlalu banyak orang. Gemuruh. Kemauan mistis yang mewakili Dewa Shuro akhirnya datang, kekuatan ini jelas didasarkan pada totem Dewa Shuro, dan hampir semuanya jatuh pada pemimpin barbar Teda. Pada saat kritis ini, melihat pemimpin barbar Teda, yang akan disapu bersih di bawah sanksi Su Yang, aura hitam yang sangat menakutkan tiba-tiba turun. Cahaya merah dan hitam ini dengan jelas ditransmisikan dari ujung Xinjiang Utara, dan wanita yang muncul kembali dengan cahaya ini adalah wanita Teda, Ratu Darah Barbar, Aixi. Wang, aku kembali. Aixi melayang di udara, melayang di atas singgasana yang dingin, temperamennya tampak sangat berbeda. Dan di belakangnya, di bawah awan hitam dan tebal, ternyata itu adalah pasukan tak terkalahkan yang dibentuk oleh ribuan hantu yang menakutkan, dan datang untuk mendukung medan perang utama. Sial, aku tidak menyangka wanita ini memiliki kartu berlubang seperti itu. Dari mana dia mendapatkan orang-orang ini?
Di antara tetua 5 elemen, kata Lei Zhen tercengang. Mungkinkah rumor kebangkitan orang barbar itu benar? Maksudmu, tentang legenda Raja Malam yang gelap di hutan lebat yang gelap jauh di perbatasan utara? Ya, jika tidak, Anda akan memberitahu saya, bagaimana bisa begitu banyak hantu muncul di seluruh Xinjiang Utara sekaligus. Semua orang terdiam. Menghadapi kekuatan mengerikan yang berada di luar jangkauan penilaian energi ini, mereka tidak melakukan apa-apa. Pada saat yang sama, di antara 5 tetua, Bing sudah melahirkan ide untuk mundur. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda benar-benar ingin melawan orang-orang ini? Nona Yunsu sedang memegang pedang murong di pelukannya saat ini, dan ini adalah pertama kalinya dia memiliki keraguan. Tentu saja, dia tidak meragukan kekuatan Su Yang, tetapi penampilan tentara Yin di depannya ini benar-benar aneh, dan dia khawatir bahwa lebih banyak perubahan akan terjadi. Jika itu karena sekte mendalamnya sendiri yang melibatkan Su Yang dan yang lainnya, dan bahkan penjaga perbatasan dari seluruh dinasti utara terluka, dan lebih banyak rekan murong Jian terbunuh, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang mampu Yunsu bayar. Namun, saat Yunsu memandang Su Yang, dia menyadari bahwa dengan pria ini, bahkan jika langit jatuh, mungkin ada harapan untuk segalanya. Apakah pria itu kuat atau tidak, orang bijak dapat melihat dengan jelas di matanya. Pada saat ini, ketenangan Su Yang adalah interpretasi yang sempurna dari kata kuat. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya mungkin tidak selalu menakjubkan dalam angin musim semi, tetapi dapat berdiri dan membalikkan keadaan saat bangunan akan berputar. Su Yang perlahan mendarat dari udara yang mengambang, dan kemudian berjalan dengan tenang menuju arah di mana tentara Yin Soldier mendekat. Mulai sekarang, jika ada prajurit Yin yang bisa terbang di belakangku, Su Yang, aku akan segera mundur dari perang ini. Dalam keadaan kesurupan, suara jiwa yang sangat kuat perlahan muncul, terselubung di langit di atas semua orang, dan menyebar hampir ke seluruh medan perang perbatasan utara. Dengan cara ini, Su Yang menjelaskan apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, hanya suara jiwa yang keluar, sehingga semua orang yang mengkhawatirkannya akan merasa nyaman, dan itu juga akan membuat mereka yang ingin menantang diri mereka sendiri menjadi takut. Pemimpin barbar Teda, yang semula mengira bahwa kedatangan tentara Yin ini akan membawa kemenangan bagi darah barbar, sekali lagi jatuh ke dalam keadaan kehidupan yang meragukan setelah mendengar suara Su Yang. Sial, kenapa aku bisa begitu tidak beruntung sampai bertemu dengan pria yang menakutkan? Karena keberadaannya, pertempuran ini membawa terlalu banyak variabel. Tentu saja, Teda tidak akan pernah benar-benar mengucapkan kata-kata ini, karena dia tahu bahwa pada saat ini, di balik darah barbar itu, bukanlah ratunya Aishi, tetapi raja sejati di hutan gelap yang dalam, Raja Malam Gelap. Orang asing, Anda harus berpikir jernih, air di Xinjiang Utara dalam, jadi berhati-hatilah untuk menenggelamkan diri ke dalamnya. Pada saat ini, ketika paksaan Su Yang menyebar sepenuhnya, dari ujung hutan lebat yang gelap di kedalaman Xinjiang Utara, suara jiwa yang kuat juga ditransmisikan, yang merupakan milik jiwa legendaris dari suara Tuan Malam yang gelap. Aku tahu pasti ada orang sepertimu yang bersembunyi di dalamnya. Kamu juga orang kuat yang melintasi alam kesengsaraan. Kamu tidak perlu bersembunyi di hutan yang dalam seperti kura-kura dengan kepala yang menciut. Jika kamu masih mau rasa hormat saya, lalu roll tepat di depan saya. Petik 2. Suara jiwa Su yang terdengar lagi, seolah-olah di matanya, semua orang di medan perang ini telah kehilangan makna keberadaan. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk berdialog dengan Su Yang adalah orang kuat misterius yang bersembunyi di dalam hutan. Hahaha, kamu bisa menghancurkan undet araiku dulu. Ini adalah isi dari suara jiwa terakhir raja, dan formasi mayat hidup dalam kata-katanya adalah formasi ribuan tentara Yin yang dibawa oleh Aishi. Pada saat ini, Su yang baru saja menarik perhatiannya dan menyapu ke arah pembentukan tentara Yin ini, dan dia menemukan beberapa petunjuk. Jadi, jika aku tidak salah, formasi undet yang dibentuk oleh prajurit Yin ini seharusnya menjadi warisan yang ditinggalkan oleh dinasti Yongye yang pernah memicu badai di daratan 50.000 tahun yang lalu. Hanya saja dinasti ini saat itu seperti sekejap dipanci, dan tidak berhenti selamanya di sungai sejarah yang panjang. Tetapi ketika dinasti Yongye berada di puncaknya, kedua raja, kembar Yongye, memang memiliki kesempatan untuk berdiri di atas daratan. Lihat sekarang,
Penguasa malam gelap seharusnya menjadi salah satu dari saudara kembar Yongye. Petik 2. Su yang memobilisasi bagian ini dari ingatannya sendiri, dan secara bertahap memahami bahwa alasan mengapa Beijiang menjadi tumor ganas yang terletak di perbatasan dinasti utara benar-benar terkait dengan identitas kembar Yongye. Mungkin penguasa malam gelap adalah kunci untuk benar-benar mengungkap rahasia di bawah lembah Jingyun. Menurut penilaian awal Su Yang, binatang ilahi yang disegel di bawah lembah Jingyun juga harus terkait erat dengan penguasa malam gelap, salah satu dari kembar Yongye. Mengumpulkan pemikiran yang tersebar ini bersama-sama, Su Yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertemu pria ini. Dan jika Anda ingin membuka jalan menuju hutan lebat yang gelap, hal pertama adalah menyingkirkan darah barbar di depan Anda. Dengan pemikiran ini, keinginan Su Yang untuk menyerang telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Di hadapan ribuan tentara Yin, Su Yang akhirnya mengorbankan pedangnya sendiri dari Sura dan memanjakan diri di depannya. Ayunan, cahaya pedang yang mengerikan pecah dalam sekejap, dan sejumlah besar tentara Yin, yang dilindungi oleh kekuatan pedang Sura, roboh. Prajurit Yin ini sebenarnya adalah eksperimen khusus dari fantasi Raja Malam Kegelapan. Mereka tidak bisa dibawa sebagai jiwa dengan kemauan sendiri yang nyata, sehingga mereka telah jatuh ke dalam boneka perang. Tetapi melalui teknik khusus yang diturunkan dari dinasti Malam Gelap, penguasa Malam Gelap mampu menanamkan program pemikiran spesifik tertentu ke dalam mesin perang ini. Biarkan mereka bertarung sesuai dengan aturan khusus, dengan demikian sangat meningkatkan pengaruh mereka di medan perang. Meskipun dalam banyak kasus, mengandalkan prajurit Yin ini tidak dapat memengaruhi kemenangan pertempuran, ini tidak berarti bahwa sekelompok orang tanpa kebijaksanaan independen tidak dapat menjadi ancaman bagi tim Xuanmen di depan mereka. Pisahkan pasukan dan kelilingi. Ratu Aishi tiba-tiba memberi perintah, dan seperti yang diharapkan oleh Su Yang, tentara Yin ini tidak semuanya diarahkan pada dirinya sendiri. Setelah perintah Aishi dikeluarkan, tim tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya dibagi menjadi 10. Semua arah mulai mengepung 5 elemen tetua dan lainnya di belakang. Pada saat ini, 10 tentara Yin ini, yang maju berdampingan, juga mulai secara bertahap mendekati garis batas yang ditetapkan oleh Su Yang. Anda tahu, janji dari orang kuat yang melintasi alam kesengsaraan terkait dengan martabat mereka, setelah tentara Yin ini benar-benar melepaskan diri dari kendali kursif Su Yang pasti akan mundur dari perang ini. Untuk sesaat, resimen tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke garis pertahanan yang ditetapkan oleh Su Yang seperti gelombang yang tak terhentikan. Hahaha, kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi kamu tidak bisa tidak memikirkan dirimu terlalu tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikan boneka tentara Yin ini untuk maju sendiri. Pemimpin barbar Teda tertawa histeris, dan sepertinya sudah mulai menunggu untuk melihat Su Yang mundur dari medan perang. Namun, semua orang tidak menyangka bahwa latar belakang Su Yang jauh lebih dari sekedar apa yang dia lihat. Hehe, kalau begitu, buka matamu. Ketinggian dunia ini tidak akan benar-benar dibatasi oleh penglihatan seseorang. Ledakan. Saat berikutnya, Su Yang hanya melakukan satu tindakan sederhana, yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Dalam sekejap, tubuh Su Yang tiba-tiba memancarkan cahaya 7 warna yang sangat terang. Setiap sinar cahaya seperti pelangi yang disemprotkan, terkondensasi di sekitar tubuh Su Yang. Dan dengan kedatangan 7 sinar terang ini, tubuh Su Yang menyebarkan lonceng gemetar yang beriak ribuan mil jauhnya. Suara bel itu seperti teriakan para dewa di langit dan bumi, hanya suara ini yang membuat 10 kelompok tentara Yin datang dari segala arah, langsung hancur menjadi ketiadaan. Suara bel membentuk halo energi aura tingkat dewa yang substantif. Kemanapun dia pergi, semua ritme gelap dihancurkan. Ini, kekuatan macam apa ini? Apa dia benar-benar seorang dewa? Gadis api itu benar-benar terpana. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh harta karun teratas yang sebanding dengan artefak. Tampaknya pemahaman kita tentang pria besar ini sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Rahasia yang dia sembunyikan lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Lei Zhen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Untuk mengatakan itu sebelumnya, semua orang hanya kagum dengan kekuatan Su Yang, tetapi sekarang, setelah melihat warisan Su Yang lebih luar biasa, emosi semua orang menjadi tenang.
Pembangkit tenaga listrik yang begitu sempurna harus diberkati dengan kekayaan besar dan dapat mengubah keberadaan seluruh zaman. Anda bisa memeriksanya dengan penglihatan yang luar biasa dan vulgar. Pada saat ini, diperkirakan bahkan jika Su yang membuat lubang di 9 surga, semua orang pasti tidak akan lebih terkejut. Setiap inci tanah yang ditutupi oleh bel ini benar-benar terhalau dari kabut tak berujung, dan bahkan kekuatan darah yang keluar dari darah barbar individu tampaknya benar-benar runtuh oleh raungan lonceng alam semesta 9 warna. Setiap energi yang menolak asal mula kehidupan tampaknya tidak dapat bertahan di bawah lonceng Su Yang. Bahkan lingkaran ungu pada Teda, pemimpin suku barbar darah, yang membuatnya tak terkalahkan, juga dihancurkan oleh suara Universebel. TEDA kehilangan penghalang terakhir, dan puluhan ribu prajurit Yin yang baru saja dibanggakan digulingkan di bawah operasi Su Yang. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa orang di depannya tidak lagi dapat bersaing. Ya, bahkan mungkin pendukung di belakangnya, Lord Dark Knight, belum tentu menjadi lawan orang ini. Kirim pesanan saya, semuanya mundur. Teda menjerit histeris dan mulai memerintahkan para prajurit berdarah ini untuk mengevakuasi medan perang. Sayangnya, Su Yang tidak membuat pernyataan kali ini, tetapi pembangkit tenaga listrik di garis Suanmen di belakangnya menjadi hidup. Kamu datang sesuka kamu, dan pergi sesuka kamu. Bukankah kamu benar-benar menaruh pintu yang dalam di matamu? Hahaha, setelah menonton pertempuran begitu lama, akhirnya saatnya bagiku untuk menunjukkan bakatku. Tetua kelima Suanmenku adalah orang yang memiliki kendali terkuat dari elemen nyata. Biarkan kamu melihat kekuatan elemen kami. Lei Zhen selalu yang paling energis setelah mendengarkan apa yang dia katakan, bila angin yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dengan cepat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, gadis api, Lei Gong, dan orang lain di sekitarnya juga melakukan tindakan pada saat yang sama, dan 5 kekuatan elemen bergabung menjadi Phoenix Qiu Huang Totem yang familiar sekali lagi. Tidak, itu adalah 5 elemen tegak dan Phoenix yang memohon untuk Phoenix. Cepat mundur. Teda, pemimpin suku barbar, pernah melihat kengerian dari skill ini sebelumnya. Faktanya, jika 5 elemen tetua tidak ada di gerbang yang mendalam, saya khawatir suku barbar darah akan melancarkan perang pemusnahan melawan keluarga gerbang mendalam. Awalnya, orang barbar darah benar-benar berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk menghapus pembuluh darah ini sepenuhnya pada kesempatan sekali seumur hidup ketika klan yang mendalam meninggalkan lembah Jingyun, tetapi apakah mereka bermimpi bahwa keberadaan Su yang akan membawanya kepadanya? Bencana yang menghancurkan, gemuruh, Feng Qiu Huang Totem turun, dan panen lanjutan dari darah barbar dimulai. Pada saat ini, Su yang telah kembali ke sisi Yun Su, dengan tangan di bahu Murong Jian, dan mulai memperbaiki tubuh Murong Jian yang terluka dengan kekuatan aslinya yang kuat. Awalnya Murong Jian berada dalam keadaan setengah sadar, tetapi saat energi kehidupan Su Yang Pangpo yang tak ada habisnya tersedot ke dalam tubuhnya, meridian yang terkena pukulan keras mulai pulih dengan cepat. Saudaraku, terima kasih atas kehadiranmu kali ini, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah secara bertahap sadar kembali, kalimat pertama Murong Jian adalah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Yang, tetapi Su Yang menanggapinya dengan hanya sedikit senyuman. Persahabatan pria seperti ini sangat dihargai oleh orang-orang di sekitar Yun Su, Ling Yao dan lainnya. Dilihat dari tingkat pangkat biksu, Murong Jian sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara Su Yang. Tetapi banyak kualitas dalam dirinya pantas dikagumi oleh master manapun di dunia. Keduanya menghargai hati satu sama lain dan saling mendukung, samar-samar menentukan nasib masa depan utara, dan mereka akhirnya bisa mendapatkan kembali cahaya di bawah kepemimpinan dua orang ini. Namun, dalam waktu setengah batang dupa, luka di tubuh Murong Jian telah sepenuhnya dihilangkan oleh Su Yang, dan tidak akan ada masalah di masa depan. Bagaimanapun, tubuh Su Yang memiliki latar belakang sumber naga yang hampir lengkap, dan itu memiliki berkah warisan Dewa Asura sejati. Betapa kuatnya vitalitas kehidupan, hanya sinar sumber kehidupan Su Yang yang dibutuhkan untuk sepenuhnya memperbaiki luka pedang Murong, dan kali ini, Su Yang tidak ragu-ragu untuk membayar orang ini, jam. Sedikit yang mereka tahu bahwa rangkaian operasi ini tidak hanya sepenuhnya memperbaiki luka Murong Jian, tetapi juga menempatkan Murong Jian di jalan kultivasi di masa depan. Murong Jian tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah berkah terselubung,
karena pertempuran ini tidak hanya mendapatkan cinta Xuanmen Yunsu, tetapi juga menerima hadiah Su Yang untuk nirvananya. Segera, 5 elemen tetua menyelesaikan panen penuh dari kekuatan barbar darah yang tersisa. Pemimpin barbar Teda, dan ratunya Aishi, menjadi tawanan semua orang. Kalian berdua, sekarang berlututlah untuk putri tertua kami. Bos Bing mulai melompat keluar lagi untuk memoles kehadirannya. Tampaknya kesenangan terbesarnya adalah mengekspresikan dirinya di depan Yunsu. Seperti yang diketahui semua orang, ketika dia melihat berbagai sikap Yunsu terhadap Murong Jian saat ini, hati Bos Bing juga penuh dengan rasa sakit. Tapi dia mengerti bahwa dia hanya bisa menjadi pelayan Yunsu selamanya dalam hidupnya, dan tidak bisa menjadi pria yang berdiri di sampingnya. Pemimpin barbar Teda dan Aixi tidak punya pilihan, dan perlahan berlutut di depan Yunsu. Kamu memiliki garis keturunan berdarah. Kamu telah membantai murid klan yang mendalam beberapa kali, dan kali ini, dengan niat untuk menggulingkan kami sepenuhnya, kamu dengan berani mengirim pasukan. Bagaimana saya harus menyelesaikan akun seperti itu dengan Anda? Yunsu bukanlah orang yang tidak masuk akal, dia hanya menginginkan sikap meyakinkan yang dimiliki oleh orang barbar. Teda dan Aishi juga sedikit tidak berdaya, meski keduanya sudah berlutut di depan Yunsu. Semua orang bisa melihat bahwa mereka tidak diyakinkan oleh Yunsu. Kami tahu betul bahwa sebagai tawanan dari barisan Anda, tidak ada cara bagi saya untuk bertahan hidup, tetapi izinkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya. Hari ini kami kalah dari pria kuat bernama Su Yang ini, bukan dari keluarga Anda yang paling dalam. Teda menatap Su Yang dalam-dalam, lalu menundukkan kepalanya yang tinggi hanya ke Su Yang. Saya tidak peduli sikap seperti apa yang Anda miliki terhadap saya, Anda harus jelas tentang satu hal, yaitu, Anda adalah kekalahan saya. Saat Yunsu berbicara, dia menghunus pedang panjang di tangannya, dan menekannya ke leher Ratu Barbar Darah, Aishi. Aku hanya butuh jawaban, bawa kami ke hutan yang gelap dan lebat, atau berikan nyawa wanitamu. Yunsu menunjukkan posturnya yang bersih dan rapi yang unik bagi atasannya, dan tidak memberi Teda lebih banyak kesempatan untuk berpikir. Faktanya, semua orang sudah menebak pilihan yang akan diambil Teda, dia telah kehilangan segalanya, dan Aishi adalah satu-satunya. Saya memilih untuk berkompromi. Akhirnya, pertempuran antara Xuanmen dan orang-orang barbar darah, di bawah kendali Su yang hampir sendirian, akhirnya mendapatkan akhir yang diinginkan tanpa risiko apapun. Satu-satunya variabel adalah keberadaan keturunan dinasti malam gelap di hutan lebat yang gelap. Dikawal oleh para tetua dari 5 elemen, Teda dan Aishi, sebagai tawanan Ordo, memimpin orang-orang ke hutan yang gelap dan lebat. Sepanjang jalan, mereka melihat mayat orang barbar darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, dan suasana hati mereka sangat luar biasa, murung. Saat semua orang terus mendekati hutan lebat yang gelap, nafas dingin seolah memenuhi udara di sekitarnya setiap saat, membawa rasa depresi yang luar biasa kepada semua orang yang lewat di sini. Tentu saja, Su Yang tidak akan terpengaruh oleh jenis nafas ini, dan memimpin dalam terbang di garis depan kekosongan untuk menghilangkan kemungkinan risiko lain bagi semua orang. Tidak sampai Su Yang menyentuh penghalang energi atribut gelap khusus di kehampaan, dia segera mengirim sinyal kepada semua orang di belakangnya untuk berhenti bergerak maju. Ada beberapa kelainan di depan. Saya akan masuk dan melihat-lihat. Anda menunggu di sini. Jika ada bahaya, segera beritahu saya. Long Kun menjawab dan Su Yang benar-benar menghilang di ujung penghalang energi gelap ini, dan dengan cepat memasuki inti penghalang energi ini dengan pedang dan jiwa raja. Disinilah Su Yang melihat sebuah kastil, indah dan indah, tetapi itu memberi orang perasaan dingin yang dalam seperti neraka. Kamu akhirnya datang. Saat suara itu tiba-tiba terdengar, seorang pria berwajah pucat yang mengenakan jubah panjang dan dikelilingi oleh aura ungu tua segera muncul di depannya. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah penguasa hutan gelap, dan juga dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa seluruh Xinjiang Utara, penguasa malam gelap. Itu juga salah satu bintang kembar dinasti Yongye. Saya juga mendengar tentang dinasti Yongye saat itu, tetapi tidak lama setelah itu, saya memasuki keadaan mundur, dan saya tidak tahu apa yang Anda alami saat itu. Sovereign Dark Knight tahu betul bahwa Su Yang adalah sosok yang setingkat dengan dirinya sendiri, bahkan di atas kekuatannya sendiri, dan tujuannya datang ke Xinjiang Utara kali ini secara alami untuk datang ke lembah awan mengejutkan.
Aku hanya bisa memberitahumu bahwa semua jawaban yang kamu inginkan tersembunyi di bawah Jingyungu. Su Yang terkekeh, sebenarnya, saya pikir begitu juga, tetapi jika saya pergi sekarang dan melanggar larangan di bawah lembah Jingyun, saya tidak berpikir Anda akan seperti ini. Hahaha, The Dark Knight Lord tertawa dengan sombong. Su Yang, kamu benar-benar orang yang pintar, jadi aku tidak akan terus bersamamu. Orang yang disegel di bawah lembah Jingyun adalah patriark dari generasi sebelumnya dari klan Phoenix. Apa katamu? Su Yang tercengang. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Patriark dari klan Phoenix yang menghilang secara misterius saat itu, pemimpin daratan yang terikat erat dengan kesengsaraan besar 9 naga, benar-benar tertidur di Xinjiang Utara. Bodhisattva lumpur cahaya emas yang diperoleh Bai Lian Sui sebelumnya pada awalnya dikirim ke petugas ketua kuil tahun ini oleh jiwa yang dipikirkan dari patriark klan Phoenix. Dengan kata lain, patriark klan Phoenix mengetahui rahasia tertinggi benua ini. Jika berita bahwa lembah Jingyun disegel dengan darah tertinggi dari keluarga Phoenix tersebar, maka Beijiang akan menjadi tempat berkumpulnya sekte yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua dalam semalam. Jelas, alasan mengapa rahasia ini disimpan selama bertahun-tahun terkait erat dengan leluhur Yunsu, kepala generasi sebelumnya dari Raja Malam Gelap dan Gerbang Mendalam. Biar saya tebak, alasan mengapa Anda tidak mengungkapkan rahasia ini kepada publik adalah karena ikatan yang tak terhapuskan antara Anda dan patriark klan Phoenix. Jika saya tidak salah, dinasti Malam Gelap secara misterius jatuh saat itu, dan Phoenix keluarga memiliki hubungan yang luar biasa ini. Petik 2. Tuan Malam Kegelapan tidak menyembunyikan lebih banyak, mungkin karena Su yang telah menebak kunci masalahnya. Sovereign Dark Knight mengeluarkan bola cahaya ungu yang sangat halus. Ini, Long Yuan. Su yang terkejut lagi. Iya, itu karena rahasia kesengsaraan 9 naga sehingga dinasti Malam Gelap kita menjadi sasaran salah satu kesengsaraan naga 9, naga iblis pembawa kegelapan. Saudaraku mendapat warisan naga iblis, jadi mereka menjadi musuh klan Phoenix. Segera setelah itu, saya tidak tahu siapa yang menyampaikan berita tentang warisan kita atas warisan naga kepada klan Phoenix. Jadi setelah kita mewarisi kekuatan klan naga, dalam waktu 1 bulan, 3 tetua dari klan Phoenix di bawah kepemimpinan dari patriark, datanglah ke dinasti kami. Hal berikutnya, seperti yang Anda duga, klan Phoenix menghancurkan warisan puluhan ribu tahun kami dan membunuh saudara laki-laki saya, dan saya menjadi yang selamat di bawah perlindungan saudara saya. Petik 2. Ekspresi Su yang menjadi semakin serius. Lalu, mengapa keluarga Phoenix tiba-tiba menghilang? Sejauh yang saya tahu, keluarga Phoenix 50.000 tahun yang lalu berada di masa kejayaannya, dan bahkan keluarga naga yang sebenarnya tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. The Dark Knight Sovereign menunjukkan cibiran, apakah Anda lupa bahwa masih ada kekuatan penguasa yang paling menakutkan di daratan saat ini? Su yang hampir secara naluriah memikirkan nama keluarga Qilin. Apakah Anda berbicara tentang garis Qilin San? Iya, itu adalah klan Qilin yang mengubah nasib seluruh benua saat itu. Kemunculan tiba-tiba mereka bertarung berdampingan dengan klan naga, akhirnya menekan klan Phoenix dan sepenuhnya menulis ulang nasib daratan. Adapun mengapa mereka muncul, masih belum ada kesimpulan akhir. Mungkin rahasianya terletak di Gunung Qilin. Segera setelah itu, kekuatan garis keturunan Gunung Qilin telah tumbuh pesat. Dalam waktu singkat, telah mencapai puncak dari kekuatan daratan dan menggantikan keluarga naga penguasa langsung dari seluruh benua. Tentu saja, klan naga juga merupakan kepentingan lain dalam pertempuran ini, tetapi mereka telah menghilang di dalam benua tanpa keberadaan. Beberapa orang mengatakan bahwa klan naga secara keseluruhan memasuki alam dewa. Dan klan Phoenix, tidak diragukan lagi menjadi korban terbesar setelah kedua pembuluh darah itu bergabung. Petik 2. Patriark dari klan Phoenix adalah abadi, dan bahkan klan naga dan Kirin tidak dapat sepenuhnya memusnahkannya, jadi dia memilih metode yang tepat untuk menyegelnya di Xinjiang Utara.